Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas observasi dari kondisi politik dan ekonomi pada tahun 2001 sampai 2004 pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri atau reformasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Novel Ardani. Yang kedua saya Naura Putri. Saya Nazwa Putri Airin. Jadi yang pertama ada kondisi serta kebijakan politik dan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama ada kebijakan politik. A. Membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dibentuk pada tahun 2001 sebagai gabungan dari beberapa partai politik. B. Mendirikan KPK. Pemerintah mendirikan KPK pada tahun 2003 untuk memberantas korupsi. Dibentuk karena lembaga hukum dianggap belum kuat. C. Mengadakan pemilu langsung. Pemilu 2004 menjadi pemilu pertama yang memberi kesempatan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. D. Membangun tatanan politik baru. Pemerintah membuat undang-undang baru tentang pemilu dan pemilihan presiden untuk memperkuat demokrasi. Yang kedua ada kebijakan ekonomi. A. Privatisasi BUMN. Pemerintah menjual sebagian saham kepada pihak swasta untuk mengurangi beban keuangan negara. B. Mengakhiri kerjasama dengan IMF. Pada 2003, Indonesia mengakhiri kerjasama dengan IMF karena kondisi ekonomi mulai stabil. C. Reformasi sektor keuangan. Pemerintah memperbaiki sistem perbankan dan memperketat pengawasan keuangan agar krisis ekonomi tidak terulang. Di sini selanjutnya ada B. Dampak kebijakan ekonomi masa Megawati Soekarno Putri yaitu poinnya dapat memutuskan kerjasama dengan IMF. Yang pertama itu ada meningkatkan kemandirian ekonomi nasional, yang dimana pemutusan kerjasama IMF menandai Indonesia untuk keluar dari ketergantungan lembaga keuangan internasional dan dimulai menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Nah, selanjutnya ada memberi kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ada tanpa tekanan dan syarat keluar dari IMF. Pemerintahan memiliki keleluasan dalam kebijakan fiskal moneter dan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri pemerintah pasca krisis, yaitu ada menunjukkan perekonomian Indonesia mulai stabil dan mampu berdiri sendiri setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Lalu selanjutnya ada F. Dampak privatisasi BUMN penjual Indosat. Yang pertama ada menambah pemasukan negara, yaitu penjualan saham Indosat memberikan pemasukan bagi negara menggunakan membantu menutup defisit anggaran. Ya, selanjutnya ada menarik minat investor asing dan domestik. Itu privatisasi BUMN menunjukkan keterbukaan pemerintah. Lalu selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan profesionalisme perusahaan, yang dimana masuknya investor strategis diharapkan mendorong manajemen perusahaan. Selanjutnya ada G. Dampak restrukturisasi dan reformasi keuangan. Yang pertama ada memperbaiki sistem perbankan nasional, yang dimana restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem perbankan yang muncul. Lalu selanjutnya ada memperkuat pengawasan dan stabilisasi keuangan, yang dimana dengan sistem keuangan yang lebih transparan dan teratur, kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada H. Dampak kebijakan mendorong UMKM. Yang pertama ada A. Membantu pemulihan ekonomi rakyat, yang dimana kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Lalu ada menyerap banyak tenaga kerja, yang dimana UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selalu ada mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir ada UMKM lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan membahas relevansi kebijakan politik dan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, poin pertama itu kemandirian ekonomi dan lepas dari IMF. Jadi pada masa Megawati Soekarno Putri melakukan kebijakan yaitu mengeluarkan diri dari program pinjaman atau IMF dengan alasan agar kebergantungan pada paket restrukturisasi pasca krisis moneter 1998 itu dikurangi atau beban negara itu berkurang, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu berisi ketetapan yang ketat, yaitu defisit anggaran maksimal 3% PDB negara. Lalu selanjutnya hal ini memberikan dampak kedaulatan penuh bagi Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan agar memiliki kebijakan moneter atau fiskal tanpa adanya intervensi asing. Selanjutnya ada privatisasi dan peran BUMN. Kebijakan ini melakukan privatisasi atau penjualan saham ke publik atau asing seperti Indosat ataupun Telkomsel agar tujuannya untuk menyehatkan kas keuangan negara dan membayar utang jatuh tempo. Hal ini menjadi titik balik restrukturisasi korporasi negara yang menjadi tata kelola negara yang baik. Hal ini juga bertransformasi menjadi korporasi global sekaligus agen pembangunan nasional. Selanjutnya ada mendirikan organisasi KPK dan MK. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang melahirkan Komisi KPK, yaitu lembaga yang menjadi tameng atau benteng hukum penyelewengan dana negara, yaitu mengambil hak yang seharusnya tidak semestinya diambil. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini menjadi polisinya konstitusi atau the guardian of constitution, yang bertujuan untuk menjaga sengketa pemilu dan menguji peraturan perundang-undangan di atas undang-undang dasar. Selanjutnya ada pesta demokrasi atau pemilu. Kebijakan ini merupakan kebijakan pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu secara langsung, yaitu memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
pada masa Megawati Soekarno Putri yang memilih SBY dan wakilnya menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini menjaga stabilitas keamanan nasional, yaitu mencegah adanya disintegrasi wilayah seperti wilayah Aceh, Papua maupun terorisme seperti bom Bali pada awal era 2000-an. Dan juga hal ini memberikan legitimasi politik yang kuat bagi pemimpin terpilih serta memastikan seluruh masyarakat memiliki suara hak yang sama di mata hukum atau supremasi. Selanjutnya ada D, kondisi politik dan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri terhadap perkembangan industri kuliner di Indonesia. Yang pertama itu, poin pertama itu ada dampak stabilitas makro ke sektor rakyat. Di poin ini, pemulihan stabilitas politik dan ekonomi itu meningkatkan daya beli masyarakat. Serta industri kuliner berkembang pesat karena merupakan kebutuhan dasar dan relatif mudah dimasuki. Serta sektor ini itu menjadi alternatif utama bagi masyarakat di tengah terbatasnya lapangan kerja formal pasca krisis ekonomi. Terus yang ketiga ada keterbatasan struktural. Walaupun keterbatasan struktural ini tumbuh, industri kuliner itu saat itu tuh masih menghadapi kendala seperti regulasi UMKM belum terintegrasi dengan baik dan standar keamanan dan mutu pangan yang masih minim, dan akses terhadap pembiayaan formal yang belum merata, serta pertumbuhan bersifat organik dan informal lebih karena dinamika pasar daripada kebijakan pemerintah yang terencana. Poin selanjutnya ada kebangkitan usaha skala kecil dan informal, mulai menjamurnya warung makan, pedagang kaki lima, dan catering rumahan. Serta sektor kuliner itu dipilih karena kebutuhan modal yang relatif rendah, teknologi yang sederhana, perputaran uang yang cepat, dan menjadi strategi bertahan hidup bagi rumah. Lalu yang terakhir ada tren inovasi dan hibriditas kuliner, seperti munculnya hibriditas yaitu perpaduan kuliner tradisional dengan pengaruh asing, serta dan terjadi peralihan gaya hidup konsumsi. Produk seperti roti, kue, dan makanan kemasan mulai populer untuk sarapan dan cemilan, serta pemanfaatan bahan lokal seperti inovasi cemilan berbahan dasar hasil bumi menjadi keripik yang diminati berbagai lapisan masyarakat. Sekian presentasi observasi dari kelompok 6 tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa era Megawati Soekarno Putri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.